Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba dapat Pratama pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Semua ikut. Rahman. Ya Allah, dan berilah kepadaku rezeki selesai. Nah, sekarang perhatikan Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 3. Ada yang masih ingat apa itu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah? Ada yang masih ingat? Nah, apa? Ayo. Tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, leukemia, anemia. Jadi itu adalah gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, 1, dengan kegiatan mengidentifikasi pantun, kalian dapat menyimpulkan amanat pantun dengan benar. Dengan kegiatan membaca, kalian dapat menemukan contoh interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Dengan kegiatan mengamati masyarakat sekitar, kalian dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya secara tepat. Dengan kegiatan mengamati tayangan PowerPoint, kalian dapat mengetahui cara melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara rinci. Nah, apa sih itu pantun? Ada yang tahu apa itu pantun? Ada yang bisa? Atau ada yang bisa memberikan contoh pantun? Bapak Adil? Saya, Bu. Ya, siapa? Apa itu pantun? Contoh interaksi manusia dengan lingkungan itu. Contoh. Jadi pantun adalah puisi lama Melayu Indonesia, bisa berupa nasihat, bisa berupa hiburan. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Percakapan yang ada di bawah ini. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Siapa yang bisa menunjukkan yang mana di sini pantun? Dalam percakapan, yang mana pantun? Dayu. Dayu, yang lain, yang mana? Yang mana menunjukkan pantun? Ini
coba perhatikan ini naik. Mana? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Inilah satu contoh pantun. Nah, kita lihat ciri-ciri pantun. Apa sih ciri-ciri pantun? Nah, ini satu bait terdiri atas 4 baris. Ayo kita sama-sama hitung. Apakah cukup di sini 4 baris? Cukup toh. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Berarti ada 4 baris. Kemudian satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, coba kita lihat pada baris pertama. Saat malas tak bertenaga. Cukup 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri yang ketiga apa? Iya, betul sekali. Memiliki sampiran dan isi. Yang mana menunjukkan sampiran? Sampiran saat malas. Baris pertama dan kedua, Bu. Ya, yang mana itu saat malas tak bertenaga. Jangan seperti patung. Ini isi atau sampiran? Ya, betul sekali. Terima kasih. Jadi ini adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah Isi. iya, betul sekali. Terima kasih. Kemudian bersajak ABAB. Yang mana dikatakan bersajak ABAB? Ada yang bisa menunjukkan? Nah, kita lihat kalimat huruf terakhirnya. Kita lihat, nah ini A, ini G, ini A, ini G. Ini yang dikatakan bersajak AB. Nah, kalau huruf terakhirnya di sini A atau G itu dikatakan bersajak A. Tapi ini karena A, B, AB. Sampai di sini paham ya? Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun. Nah, sekarang setelah tadi Damar dan teman-temannya berdiskusi atau melakukan percakapan, dia ke rumah Pak Damar untuk melakukan wawancara. Nah, hasil wawancaranya seperti ini. Anak-anakku, kita sama-sama membaca ya. Pak Damar merupakan pengusaha sendal. Pak Damar memproduksi merupakan pengusaha sendal refleksi. Pak Damar memproduksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan peredaran sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu tersebut. Ini adalah hasil pengumpulan dari daerah sekitar tempat tinggalnya.
kayu, membeli kayu berkualitas. Namun demikian dan Sudah. Sekarang kita lihat dari hasil wawancara ini yang manakah menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan. Coba angkat tangan yang bisa. Dalam bagian ini ada yang bisa menunjukkan interaksi manusia dengan lingkungan? Siapa? Sebut nama. Manusia yang menanam tumbuhan. Iya, betul sekali Padil. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Padil ya. Semua kasih tepuk tangan untuk Padil dulu. Iya, jadi itu tadi penebangan pohon, kemudian kita harus menanami kembali ketika pohon sudah ditebang. Nah, coba kita lanjut. Nah, di sini adalah jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Coba anak-anakku perhatikan gambar pertama, gambar apa? Gambar orang yang menebang pohon. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah pohon yang sudah ditebang kemudian tidak ditanami kembali. Kira-kira kalau seperti ini apa yang akan terjadi jika pohon sudah ditebang kemudian tidak ditanami kembali? Hutan akan gundul. Hutan akan gundul, bagus sekali. Isra. Kemudian kalau gundul kira-kira apa yang terjadi? banjir. Iya, betul sekali. Nah, apabila hujan akan terus turun, maka akan terjadi banjir, longsor. Kenapa bisa? Ada yang bisa memberikan? Karena hutan gundul. Ya, betul sekali. Karena hutan gundul, kemudian ketika hujan turun, tidak ada lagi akar-akar pohon yang menahan air di dalam tanah, sehingga akan terjadi banjir. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah Menanam pohon. iya, betul sekali. Nah, ini gambar kedua. Ketika pohon sudah tua, kemudian ditebang, maka yang harus kita lakukan adalah menanami kembali atau melakukan reboisasi. Terima kasih. Kemudian kita lanjut. Nah, selain kita berinteraksi dengan lingkungan, kita juga harus bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang anakku bisa perhatikan gambar pertama, gambar apa? Nah, ini adalah pengobatan gratis, kemudian pertukaran pelajar. Ini adalah contoh-contoh aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Nah, walaupun misalnya anak-anakku juga belajar dalam seperti ini, itu termasuk pembangunan sosial budaya. Selanjutnya, cara masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga. Ini gambar pertama, gambar apa? Orang bercerita. Menjaga keamanan Ya, lingkungan. bagus sekali menjaga keamanan lingkungan. Ini Menjaga kebersihan lingkungan. ya, menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum bisa dipahami? Sudah ya, paham semua? Sudah. Sudah ya. Sekarang karena anak-anakku sudah mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan, sekarang saatnya anak-anakku mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Siapa yang akan mewakili kelompok pertama? Dapat pertama. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya AN pertama dari 5B SD kelas 1. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk hasil diskusi kami.
Satu, identifikasinya sampiran dan isi pantun di atas. Jawab pada pantun di atas yang merupakan sampiran yaitu baris 1 dan 2 yaitu saat malas dan tak bertenaga jangan diam seperti bagan. Isi pantun adalah baris 3 dan 4 sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. 2. B. Apa pantun di atas jawab menyarankan kita agar tidak malas berolahraga. 2A. Identifikasi interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas jawab. Pak Damar memperoleh kayu dari daerah sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan sandal refleksi. B. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jawab, Pak Damar selalu menyarankan kepada pengusaha kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan dan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. 3. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jawab, cara mengambil keputusan yang biasa dilakukan adalah dengan cara musyawarah, namun ketika musyawarah gagal menghasilkan kata mufakat, maka akan dilakukan keputusan suara yaitu voting. 2. Masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga. Jawab, caranya dengan menjaga kerukunan antar warga ikut serta dalam pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa serta menjaga kebersihan lingkungan. 3. Sebagai seorang peserta didik sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Jawab, yang saya lakukan adalah membantu menjaga kebersihan lingkungan serta melaksanakan ketertiban dan kerukunan antar teman dan tetangga di masyarakat. Terima kasih. Ya, itulah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil persentase dari kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok 1? Atau sudah paham semua ya? Ya, Ibu rasa tadi sudah jelas yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 1 dapat Pratama. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu. Semua kasih tepuk tangan dulu terdapat. Ya, sekarang kita melangkah pada perwakilan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ketua kelompok dari kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Iya. Aulia. Tapi saya yang akan membacakan. Ya. Silahkan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Coba yang tidak persentase, matikan speakernya dulu. Matikan speaker yang tidak. SD Impres Banta-Bantain 1. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulan materi, ciri-ciri pantun terdiri atas 4 bagi 1 bait terdiri dari 4 baris, 1 baris terdiri 8 sampai 12. Suku kata memiliki sampiran dan isi bersajak A, B. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan manusia mana bentuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Sekian hasil persentase
kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Aulia baca kembali hasil diskusinya. Aulia sebagai ketua kelompok baca kembali. Aktifkan speakernya. Coba Aulia nomor 1 pantun apa tadi? Identifikasi isi sampiran. 1. Identifikasilah sampiran dari isi pantun di atas. Jawab. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya isi pantun. Kemudian lanjut. Amanat pantun. Apa amanat pantun di atas? Jawab. Amanat pantun di atas adalah kita harus rajin berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya, sudah ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba yang semangat, tepuk tangannya. Kelompok 3. Coba kelompok 3. Naswina. Naswina 2 menit, 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrina, saya dari kelas 5. Saya akan mewakili hasil diskusi kami. Identifikasilah sampiran dan isi pantun. Jawab. Bait 1 dan 2 disebut sebagai sampiran. Bait 3 dan 4 disebut sebagai isi. Bait 1 dan 3 memiliki rima berupa huruf vokal A. Bait 2 dan 4 memiliki rima berupa gabungan huruf vokal dan konsonan AR. Pantun di atas memiliki makna himbauan mengajak masyarakat luas untuk sering menjaga kesehatan, salah satunya dengan cara berolahraga agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Apa amanat pantun di atas? Jawab. Mengajak kita agar jangan suka bermalas-malasan. Nomor 2. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Jawab. Interaksi pertama adalah Pak Damar yang mengambil batang kayu dari hutan untuk bahan baku industri sandar refleksi. Interaksi kedua adalah reboisasi, yaitu penanam kembali pohon yang ditebang di hutan. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Jawab. Usaha yang dilakukan adalah melakukan reboisasi atau penanam kembali. Dengan adanya reboisasi ini, hutan tidak menjadi gundul. Kemudian tanaman reboisasi setelah beberapa tahun bisa ditebang sebagai bahan baku industri. Ya, sudah ya, sudah. Coba kelompok 3, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kemudian perwakilan dari kelompok 4 siapa ya? Tidak semua dijawab. Sulpa, coba silakan Sulpa, perwakilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nadia Sahwa, kelas 5B, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, perhatikan. Nomor 1A, identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Jawab. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. D. Apa amanat pantun di atas? Jawab. Amanat pantun di atas adalah kita harus berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar.
2. Identifikasi lain, interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan. Jawab, interaksinya terdapat pada bagian damar membuat sel rekreasi yang terbuat dari kayu yang berasal dari hutan manusia. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Jawab, dengan rehabilitasi atau menanam kembali. 3. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasanya dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jawab. 1. Voting, maksudnya pengambilan suara terbanyak. Ya, 2. Pak, sudah nak. Ya, jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Nah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, coba. Betul. Materi ciri-ciri penting terdiri atas. Ya, terima kasih Rafli Aditi ya. Jadi ciri-ciri Atas. terdiri atas 4. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan, contohnya 11. menanam tumbuhan, Memiliki menebang sampiran dan pohon. isi Ya. bersajak abad. Interaksi manusia dengan lingkungan. Manusia Sebelum kita tutup, Anugerah sudah ya, karena waktunya hampir tinggal 4 menit, jadi sudah ya. Selanjutnya silakan anak-anakku mengerjakan tugas individu, linknya akan Ibu kirim ke grup WA. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian pesan Ibu kepada anak-anakku, walaupun kita belajar di rumah, tetap disiplin. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Jika tidak ada yang penting, jangan keluar rumah. Jika memang keadaan mendesak, silakan menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang sangat aktif semua, yang betul-betul mengerjakan tugas dalam diskusi kelompok melalui WA group. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anakku, bangsa dan negara kita. Ya, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.